Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hak-hak para malaikat atas kita. Artinya kewajiban kita kepada malaikat. Sudah 3 poin yang kita bahas. Pertama, iman kepada para malaikat. Yang kedua, mencintai para malaikat. Ketiga, tidak mencela para malaikat, apalagi membenci dan memusuhinya. Kita masuk ke poin keempat. Di antara hak para malaikat adalah kita tidak melakukan atau mengatakan apapun yang dibenci oleh para malaikat, yang menyebabkan malaikat terganggu, menyebabkan malaikat menjauhi kita. Karena kebersamaan malaikat dengan kita, kedekatan malaikat dengan kita, ada banyak manfaat yang hanya Allah yang tahu. Ada banyak hadis yang melarang kita masuk masjid bagi orang yang kehadirannya, keberadaannya di masjid membuat malaikat terganggu. Malaikat tidak nyaman. Atau tidak hanya ke masjid tapi ke rumah. Malaikat tidak mau masuk ke rumah tertentu. Di antaranya adalah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup dan patung-patung. Patung ini bukan untuk disembah pasti, tapi sebagai apa? Hiasan. Patungnya patung makhluk hidup, baik orang ataupun binatang-binatang. Berkata Nabi SAW, Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Kalau lukisan yang tidak ada makhluk hidup, bunga atau pemandangan gunung dan yang sejenisnya, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada makhluk hidupnya, binatang, apalagi orang, apalagi itu orang soleh. Para wali Allah umpamanya dipasang gambarnya. Dengan anggapan mengundang barokah. Nggak ada gambar, sekalipun ada foto Nabi, seandainya ada, bukan mengundang barokah, tapi mengundang datangnya setan. Kenapa? Karena foto atau gambar orang yang soleh berpotensi, pertama dimuliakan gambarnya, bisa suatu saat disembah. Dan itulah awal timbulnya perbuatan syirik. Jadi orang-orang di zaman Nabi Nuh ada Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, itu orang-orang soleh yang kemudian mati terus dibuat patungnya untuk mengingatkan, lama-lama disembah. Lata, Uzza, itu dulunya orang-orang soleh. Kemudian dibuat patungnya, lama-lama disembah. Karena kemuliaan orang tersebut. Nah, seperti itu.
walaupun tidak berpotensi disembah, malaikat tidak mau masuk. Kedua, penghalang masuknya malaikat ke rumah adalah bila di rumah ada anjing peliharaan. Baik anjing tersebut penjaga dari keamanan, dari adanya pencuri. Bukan tidak boleh memelihara, boleh untuk berjaga-jaga, tapi jangan disimpan di dalam. Tapi bikin kandang di luar. Apalagi kalau anjing tersebut peliharaan yang lucu sampai tidur bareng majikannya. Diberi makannya juga daging dan susu. Dipelihara. Kemudian ditempatkan di dalam rumah. Malaikat tidak akan masuk. Ketiga, ada lonceng yang tergantung. Baik di rumah ataupun di binatang. Lonceng ini sebagai tanda masuknya waktu ibadah orang-orang non-muslim. Seperti Nasrani ada lonceng di gereja atau agama-agama lain. Keempat, nah ini mungkin banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak mandi junub seusai berhubungan dengan istri pada Isya. Nanti aja mandi junubnya dijamak dengan subuh atau tahajud. Lalu tidur dalam keadaan junub, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Kelima, memakai parfum bagi laki-laki, tapi parfumnya itu parfum khusus untuk perempuan. Yang kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa para malaikat membenci menjauhi laki-laki yang menggunakan parfum yang dikhususkan untuk para wanita. Adapun kalau parfumnya khusus untuk laki-laki, maka ini disunnahkan. Yang keenam, yang juga dibenci oleh para malaikat adalah memakan makanan-makanan yang berbau. Kalau zaman dahulu, bawang putih atau bawang merah, bawang bombay atau sejenis bawang-bawangan yang memiliki bau yang menyengat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an aklil basal wal kurras. Faghalabatna al-hajah. Fa'akalna minha. Faqala man akala min hadhihi syajaratil muntinah fala yaqrabanna masjidana. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Nabi SAW melarang makan bawang-bawangan. Tapi kami gak kuat. Pingin gitu makan bawang-bawangan. Lalu kami makan. Lalu berkatalah Nabi SAW, siapa yang makan buah-buahan dari pohon yang berbau ini, jangan mendekati masjid kita. Nah, sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan apapun yang bisa membuat manusia terganggu. Kalau manusia terganggu dengan bau makanan yang setelah dimakan mulutnya atau mungkin badannya, maka malaikat juga terganggu dengan hal tersebut. Malaikat makhluk gaib. Apa yang disukai, apa yang dibenci kita tidak tahu. Tapi Nabi SAW tahu. Mungkin diberitahu oleh Allah. Mungkin melihat para malaikat dan bagaimana ketidaksukaan malaikat ketika ada orang sudah makan bawang-bawangan masuk ke dalam masjid. Maka
di dalam hadis tadi terkandung dalil wajibnya memuliakan, mengagungkan, menghormati para malaikat, salah satunya dengan cara menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh para malaikat. Lalu para ulama mutaakhirin mengkiaskan bawang-bawangan yang biasa dimakan oleh manusia dengan apapun yang sama-sama menimbulkan bau atau lebih bau. Contohnya di zaman kita apa? Jengkol dan pete. Dan ada lagi satu, yaitu apa? Rokok. Orang yang sudah merokok mulutnya bau enggak? Iya, bau rokok. Terus gimana kalau sudah makan pete jengkol terus merokok? Apakah akan terus hilang bau jengkol petenya? Hilang itu kata perokok. Kata yang tidak merokok mah dua-duanya ada. Bau jengkolnya ada, bau rokoknya juga ada. Jadi double. Ya. Nah, kita ketahui bahwa rokok itu tidak sekedar menimbulkan bau. Jangankan mulutnya tuh. Bajunya aja, rambutnya aja, badannya aja bau rokok. Kalau kita lagi sholat, datang orang habis merokok di luar, terus masuk ke dalam masjid, terus sholat pinggir kita, kecium enggak? Kecium. Apalagi pakai jaketnya rokok. Terus jaketnya dipakai sholat. Kita aja sampai harus nahan nafas. Pertama enggak kuat dengan baunya. Yang kedua bahayanya. Sebab bau rokok dari asapnya menimbulkan nikotin dan racun-racun yang konon ribuan jenis racun. Nempel di baju. Terus keisep sama orang lain. Kalau keisep sama dia, sabodo teingnya. Bodoh amat. Tapi orang lain menghisap. Jadilah perokok pasif. Dan konon perokok pasif itu lebih berbahaya, lebih berisiko daripada perokok aktif. Nah, sehingga tertulari orang lain. Jadi zalimnya orang yang merokok itu, ya bau rokoknya menyengat, ya juga terhisap racun-racun dan nikotin yang nempel. Nempel di wajahnya jelas, nempel di bibirnya jelas, nempel di paru-parunya. Ketika dia bernafas menghembuskan udara yang mengandung racun dari rokok yang nempel di paru-parunya. Walaupun nggak ngerokok seminggu saja. Nah, seminggu itu racun di paru-parunya. Nikotin di paru-parunya tidak bersih. Terus ketika nafas dia menghembuskan udara yang dibarengi dengan racun dan bakteri-bakteri serta nikotin keisep. Perokok mangku budak. Ngegendong anaknya masih balita. Apalagi sambil ngerokok. Tidak merokok aja pas mau mangku dibuang dulu rokoknya. Bahaya nggak anak ini? Bahaya, ngehisap racun dari nafas bapaknya atau kakeknya, dari badan orang tersebut yang pasti nempel di sana. Karena itulah maka rokok disebut khabithah atau jamaknya khaba'ith. Khaba'ith segala sesuatu yang madarat. Baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Dan ayat mengharamkan hal itu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi datang untuk menghalalkan perkara-perkara yang thayyibat. Thayyibat itu yang baik-baik, yang manfaat. Dan mengharamkan yang khaba'ith, yang madarat. Baik diri sendiri ataupun yang lain. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat Allah berfirman, Yas'alunaka madza uhilla lahum.
Qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Jawab, dihalalkan bagi kalian semua yang thayyibat, yang baik, yang manfaat. Adapun yang khabithah, yang khaba'ith, yang madarat bagi diri dan orang lain, maka itu diharamkan. Dan rokok pastilah khabithat, bukan thayyibat. Karena madarat. Tapi ada manfaatnya, bikin kita rileks. Yang bikin kita rileks bukan rokoknya, tapi narik nafasnya. Kan orang yang ngerokok itu narik nafas panjang ya, sambil ngalamun, terus dihembuskan juga, dimain-mainin, dibikin bulat-bulat asapnya. Yang bikin rileks itu ngatur nafas. Makanya terapi para dokter kepada para perokok, coba lakukan gaya seperti merokok tanpa rokok. Coba tarik nafas panjang, tahan sebentar, kemudian hembuskan beberapa lama. Lakukan itu tanpa rokok, rileks juga. Karena itulah maka dibenci orang yang seperti itu ketika masuk masjid. Karena apa? Karena para malaikat terganggu. Apa yang membuat orang terganggu, malaikat juga terganggu. Demikian pula Nabi SAW, beliau tidak makan bawang-bawangan, tapi membiarkan para sahabat makan. Ini menunjukkan bawang-bawangan tidak haram. Hanya satu madaratnya, yaitu apa? Bau. Tapi manfaat. Bawang itu kandungannya luar biasa bagus. Petai, jengkol juga hanya satu madaratnya, yaitu apa? Bau. Tapi kandungan gizinya bagus. Jengkol, petai, obat darah tinggi bisa turun. Tapi isu yang beredar di kampung-kampung, orang darah tinggi nggak boleh makan itunya. Kata dokter, enggak, bagus, boleh saja. Ya. Nah, salah satunya Nabi SAW menyebutkan alasannya. Kata beliau, kul fa inni unaji man la tunaji. Kalian makanlah bawang-bawangan ini. Karena tidak madarat, kecuali bau. Adapun aku tidak, karena aku suka munajat dengan makhluk yang kamu tidak bermunajat dengan mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya para malaikat. Terutama malaikat Jibril suka berjumpa. Maka ketika menjelaskan masalah ini, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika Nabi menyatakan kul fa inni unaji man la tunaji. Kamu makan saja bawang ini. Aku tidak. Kenapa? Karena aku sudah suka bermunajat kepada makhluk yang kalian gak bermunajat dengan mereka. Munajat itu ngobrol, berbisik. Harewas. Orang lain gak dengar, gak tahu. Kata Imam Ibnu Hajar, al-malaikah. Fa'aradan Nabi sallallahu ikramal malaikah wal bu'ad amma yakrahunahu. Maksudnya adalah para malaikat. Dan Nabi SAW ingin memuliakan para malaikat, menjauhkan diri dari perkara yang membuat malaikat tidak nyaman. Jangankan malaikat, kita umpamanya kalau nanti ada rapat pertemuan dengan orang-orang terhormat, apa yang terjadi? Walaupun kita doyan pete atau jengkol, jengkolnya ada tuh di semur, petenya baru ngambil dari pohon, sambal medok ditambah dengan asin jambal roti. Aduh,
Tapi sayang nanti mau rapat. Jadi nggak mau terganggu orang-orang. Nggak mau orang-orang tidak nyaman dengan kehadiran kita. Maka apa yang terjadi? Kita menjauhi. Ya, ingin tapi nanti akan rapat. Itu padahal orang. Apalagi ini malaikat. Maka Nabi SAW menghindarkan itu karena seringnya ngobrol dengan para malaikat. Ya. Maka maknanya adalah Nabi SAW pun memerintahkan umatnya ketika akan masuk ke dalam masjid untuk sholat agar tidak terlebih dahulu makan apapun yang berbau. Kita dulu pernah membahas sebuah kitab susunan Syekh Sa'ad Al-Qahtani tentang al-khusyu' fis shalah. Kekhusyuan di dalam sholat. Salah satunya adalah adab-adab menjelang sholat. Jangan dulu makan makanan yang berbau. Termasuk rokok, iyalah. Termasuk rokok. Tapi kenapa petai jengkol, tidak haram. Tidak makruh juga. Makruh itu kalau mau sholat, nah jangan dulu makan itu. Tapi kalau masih lama sholatnya nggak apa-apa. Seperti ba'da subuh. Kan sholatnya masih lamanya. Zuhur nanti gitu. Sudah hilang? Meren, wallahu a'lam. Sudah hilang apa belum pas zuhur? Dibolehkan. Nabi SAW tidak mengharamkannya. Kecuali pas mau sholat ada larangan. Kalau rokok bukan hanya bau, tapi yang menyebut haramnya bukan baunya, tapi apa? Bahayanya, madaratnya ke tubuh. Madarat juga ke orang lain. Paru-paru bisa rusak, ginjal rusak, jantung rusak gitu ya. Organ-organ tubuh yang vital di dalam badan kita rusak dengan rokok tersebut. Bukan sekedar baunya. Kalau baunya paling sebatas makruh. Seperti bawang, seperti pete atau jengkol gitu ya. Tapi bahayanya itu yang membuat dia haram. Nah, Nabi SAW menjelaskan para malaikat ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu mengulum mulut kita, menghisap aroma bacaan dari mulut kita dan menelannya. Kebayang kalau mulut kita bau pete apalagi rokok. Terganggu? Ya terganggulah ya, terganggu. Karena itulah maka kalau perintah tidak makan bawang-bawangan, pete atau jengkol ketika akan masuk ke dalam masjid untuk sholat, para ulama mengkiaskan seluruh halaqah kumpulan orang-orang untuk melakukan kebaikan, maka sebaiknya kita tidak makan makanan yang berbau tadi. Seperti contoh pertemuan dengan para ulama atau pengajian seperti ini, halaqah ilmu, karena itu dihadiri oleh para malaikat. Rasul SAW menyatakan, innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu, karena ridho dengan apapun yang mereka lakukan. Jadi ketika ngaji seperti ini para malaikat ada. Maka hormati para malaikat melebihi dari kita menghormati orang. Kalau kita habis makan pete jengkol di rumah, kemudian kita masuk ke kumpulan, pedenya enggak. Kadang-kadang kita ngobrolnya sambil ditutup mulutnya, ngomongnya. Khawatir aromanya tercium orang lain. Nah ini para malaikat harus lebih dihormati daripada menghormati orang. Nah,
penjelasan tadi larangan makan bawang, petai, jengkol, rokok ketika akan masuk masjid tidak berarti bawang-bawangan, petai, jengkol itu haram. Hanya karena bau. Karena manfaatnya banyak. Kalau rokok bukan hanya bau tapi bahaya bagi tubuh. Hanyalah ada larangan itu ketika akan masuk ke masjid baik untuk sholat ataupun untuk yang lainnya. Sebagaimana diterangkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bi ta'amin akala minhu wa ba'atha bi fadlihi ilayya wa innahu ba'atha ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha li'anna fiha thuman." Fasa'altuhu aharamun huwa qala la walakin akrahu min ajri raihihi qala fa inni akrahu ma karihta. Kata Jabir, kata Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW apabila diberikan makanan, beliau memakan itu dan ada sisanya. Sisanya suka diberikan kepadaku. Suatu saat Nabi dikasih makanan. Sisanya diberikan kepadaku yang tidak beliau makan. Kenapa? Karena di dalam makanan itu ada bawang putihnya. Aku bertanya, aharamun huwa, apakah bawang putih ini haram? Kata beliau, tidak. Tapi aku tidak suka kepada baunya. Apa kata Abu Ayyub? Kalau gitu aku pun tidak akan suka kepada makanan yang engkau tidak suka. Padahal makanan bawang putih itu saat itu ada mungkin mentah gitu ya. Dan memang orang-orang Arab sangat suka makan bawang-bawangan yang mentah. Saya pernah mendampingi seorang tamu dari Arab Saudi. Diantar pas makan siang, saya tanya mau makan apa? Daging kambing ada nggak? Ada, tapi berupa sate dan gulai. Nggak apa-apa sate. Kemudian ada rumah makan sate. Kalau sate biasa disajikan sama apa? Acarnya. Acar teh aya dina wadah keler. Dina keler. Apa yang terjadi? Di keler itu ditumpahkan isinya ke piring. Itu bawangnya aja tamulan. Cengeknya disingkir-singkirkan. Satenya dikasih ke saya ini untuk antum. Saya bawang aja ini. Gitu. Sangat suka ya. Jadi karena itulah orang Arab selalu. Kalau umpamanya kita umroh atau haji. Terus pergi ke restoran. Restorannya nasi Arab, nasi mandi, nasi biryani, nasi kebuli, macam-macam. Ada kambing, ada ayam. Itu selalu ada dua jenis bawang. Bawang bombay dan bawang bawang merah. Bawang merahnya besar-besar. Nah kemudian dipotong-potong sebesar-besar dadu gitu. Itu langsung dimakan. Itu penetralisir katanya daging, efek dari daging kambing. Itu selalu. Dan ketika dimakan ya mulut terasa bau. Tapi tidak sebau jengkol atau petai. Dan itu kadang berpengaruh kepada badannya juga menjadi bau seperti itu. Nah jadi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dikasih makanan oleh Nabi yang tidak beliau makan. Ternyata ada bawang putihnya. Kata Abu Ayyub, aharamun huwa? Apakah ini haram? Apa kata Nabi? La, tidak. Walakinni akrahu min ajli rihatihi. Tidak. Tapi aku tidak suka karena baunya.
Lalu Abu Ayyub menyatakan, kalau gitu saya pun tidak mau menyukai makanan yang engkau tidak suka. Abu Ayyub dalam hadis ini menjelaskan kenapa alasan Nabi tidak makan bawang putih saat itu, karena para malaikat suka datang tiba-tiba kepada Nabi SAW, baik untuk memberi wahyu ataupun yang lain-lainnya. Selain malaikat Jibril, kadang suka ada malaikat lain datang kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang sudah kita terangkan, ada malaikat lain selain Jibril yang suka datang kepada Nabi SAW. Kadang mengajari zikir tertentu atas perintah Allah. Kadang menawarkan apa yang bisa dilakukan malaikat itu untuk Nabi SAW. Nah, karena itulah maka Nabi menyatakan, inni unaji man la tunaji. Aku suka ngobrol berbisik dekat dengan makhluk yang kalian tidak ngobrol dengan mereka. Maksudnya adalah para malaikat. Ya. Inilah 6 poin yang dilarang atau dibenci oleh para malaikat sehingga kita harus menjauhinya. Pertama, adanya gambar dan patung, termasuk foto, ya, termasuk foto manusia. Kalau ada foto tapi sayang untuk diinikan, jangan dipajang. Simpan di album tertutup saja, simpan di lemari, ya. Kedua, ada anjing peliharaan di dalam rumah. Kalau orang memelihara anjing bukan untuk berjaga, bukan untuk keamanan, hanya sekedar hobi saja, maka setiap hari pahala orang itu berkurang 1 qirat. Dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Sehari itu. Bayangkan tiap hari berkurang pahalanya. Pahala ibadah kita sehari-hari aja belum tentu segitunya. Ini dikurangi oleh memelihara anjing. Ya. Yang ketiga, menggantungkan lonceng. Keempat, tidak mandi junub seusai melakukan hubungan. Yang kelimanya, memakai parfum yang dikhususkan untuk wanita. Dan yang keenamnya, memakan makanan-makanan yang berbau. Ya, kita teruskan. Salah satu yang harus kita jauhi adalah meludah di dalam sholat ke arah kanan. Kenapa? Di antara adab-adab Islam yang harus kita perhatikan, ada juga di dalam sholat, terutama di masjid. Tidak boleh meludah di masjid. Nabi SAW menyatakan, al-busaq fil masjid khati'ah wa kafaratuhu dafnuha. Meludah atau bahasa kita al-busaq itu apa? Ngarehak. Ngarehak itu apa ya? Bahasa Indonesianya? Membuang dahak. Membuang dahak di masjid termasuk meludah. Itu sebuah dosa. Dan kafaratnya adalah menguburkannya. Dikubur. Karena dulu masjid itu tanah atau pasir. Tidak dipel, makanya tanah dipel. Udah dikuburkan, dikubur oleh tanah lain sehingga hilang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Ibnu Hajar, qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-muradu bidafniha ma idza kana al-masjid turabiyan aw ramaliyan fa amma idza kana muballatan masalan fadzalikum alaihi bi syai'in fadallakaha alaihi bi syai'in masalan falaysa dzalika binafin bal ziyadah fit taqdir. Yang dimaksud menguburkan baik dahak ataupun ludah
apabila masjidnya itu tanah atau pasir. Adapun kalau masjidnya pakai keramik di tembok atau apalagi karpet seperti ini, maka bukan dikubur dengan tanah atau tambah kotor, tapi dielap dengan sesuatu yang bisa membersihkan, dengan kain atau dengan apa, ya? Karena ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu menyatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhamatan fil qiblah fahakkaha biyadihi wa ru'ya minhu karahiyah wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbah aw rabbahu bainahu wa baina qiblatihi fala yabsuqanna fi qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha bi tarfi ridaihi fabazzaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'd qala aw yaf'alu hakadha. Suatu saat Nabi SAW melihat dahak di arah kiblat di dinding, nempel di sana, lalu beliau menggosoknya dengan tangannya. Kelihatan ketidaksukaannya di ekspresi wajahnya, lalu berkata, sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia sholat, dia ini sedang munajat dengan Allah. Maka jangan membuang dahak ke arah kiblatnya, tapi hendaklah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya. Kemudian beliau menggosok dahak itu dengan ujung dari selendangnya. Kemudian beliau membersihkannya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itulah maka tidak boleh mengeluarkan dahak atau ludah, atau kalau ada sisa makanan, mungkin sebelum sholat makan, minum, setelah itu sholat, ternyata ada sisa makanan yang nyelap di gigi-gigi. Terus dicokel sama lidah. Suka gitu kan? Kena dapat. Ini sisa makanan diapakan? Ditirai? Apa ditelan, apa dibuang, ya? Yang jelas tidak boleh ditelan, karena menelannya sama dengan makan di tengah-tengah sholat dan itu terlarang, tidak boleh. Tapi ada dua, pertama ditahan nggak apa-apa sampai selesai sholat, atau yang kedua dikeluarkan. Tapi nggak boleh dikeluarkannya ke arah depan, karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Nggak boleh juga ke sebelah kanan, karena di kanan ada para malaikat. Hendaklah ke sebelah kiri, kalau di kiri nggak ada orang. Atau ke bawah telapak kakinya, ke bawah. Sebagaimana diterangkan dari hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum fala yabsaq amamahu, fa innahu yunajillah madama fi musalla wala an yaminihi, fa inna an yaminihi malakan wala yabsaq an yasarihi aw tahta qadamihi fa yadfanha." Apabila salah seorang di antara kalian mau meludah atau ngarehak, apa ngarehak itu buang dahak, maka janganlah dia membuang dahaknya itu ke depannya, karena dia sedang bermunajat kepada Allah di dalam sholatnya. Ketika sholat mau ngarehak, nah kemudian ada rehaknya. Ada rehak itu apa? Dahak. Dahaknya dapat. Tapi masih di mulut.
Jangan dibuang ke arah depannya karena sedang bermunajat dengan Allah. Jangan juga di sebelah kanannya karena di kanannya ada malaikat. Hendaklah dia membuangnya ke arah kiri atau ke bawah kakinya lalu dikubur. Dikubur dengan tanah. Karena Nabi SAW saat itu masjidnya masih dengan tanah atau pasir, dikubur dengan kakinya, sudah. Nah sekarang kan masjid kita tidak dengan tanah, tidak dengan pasir, tapi dengan karpet atau dengan keramik. Maka jangan dibuang karena tidak bisa menguburkannya kita. Tapi hendaklah ya, boleh pertama ditahan. Yang kedua zaman kiwarimah. Zaman kiwarimah ada tisu. Makanya kalau kita ke Mekah, ke Madinah, umroh ataupun haji, itu orang-orang Saudi ke masjid itu tisu seperti ini banyak disiapkan. Ya mau sholat, diambil 2-3 di sakuan, dimasukin saku dia. Nah kalau di tengah-tengah sholat, apalagi lagi flu, terus banyak ingusnya, atau kadang-kadang ada dahaknya, dia ambil tisunya, dia meludah ke tisunya, lalu dimasukin saku tisunya. Atau umpamanya lagi flu, lagi pilek gitu ya, di dalam sholat, ini kan ingusnya mengganggu, maka dia susut dengan tisu, kemudian dimasukkan di dalam sholat, maka itu tidak apa-apa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fihi nahyul musalli anil busaq baina yadayhi wa an yaminihi wa hadha amun fil masjid aw ghairihi. Di dalam hadis ini terkandung larangan bagi orang sholat untuk meludah ke depan atau ke kanan. Dan ini umum baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Perkataan Nabi SAW falyabsaq tahta qadamihi aw an yasarih. Nabi menyatakan hendaklah meludah ke bawah atau ke kiri. Ini kalau di luar masjid. Ammal musalli fil masjid fala yabsaq illa fi thawbihi. Adapun kalau di dalam masjid tidak boleh meludah kecuali ke pakaiannya, ya, ke pakaiannya, ke lengannya gitu. Kalau memang dia harus meludah karena mengganggu umpamanya, hendaklah ke pakaiannya karena Nabi SAW menyatakan al-busaq fil masjid khatiyah. Meludah di dalam masjid itu sebuah dosa. Bagaimana Nabi SAW melarang meludah ke arah depan ataupun ke arah kanan karena adanya malaikat, dan ini menunjukkan pengagungan beliau kepada para malaikat di dalam sholat. Maka di dalam sholat boleh kita meludah, buang dahak, atau membuang sisa makanan yang masih ada di mulut, tapi jangan ke depan, jangan juga ke kanan. Ke kiri boleh kalau tidak ada orang. Kalau ada orang, sama-sama ikut berjamaah bisa berantem. Maka sebaiknya ke bawah. Itu kalau di luar masjid. Kalau di masjid ke bawah karpetnya kotor, ya. Maka yang harus dia lakukan, siapkan tisu. Ke tisu lalu dimasukin saku. Kalau nggak ada tisu dan harus dikeluarkan, keluarkanlah di pakaiannya. Mungkin dengan lengannya, atau kalau dia bawa sorban ke sorbannya. Kemudian setelah itu nanti dicuci seusainya, ya. Inilah beberapa perkara yang dibenci oleh para malaikat dan kita pun harus menjauhkan diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini kajian kita dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin pada seluruhnya.
Pertanyaannya Ustaz Afwan di luar tema. Apakah kita misalnya bekerja di suatu perusahaan yang mana kita sebagai karyawan waktu itu ada informasi, ada sidak dari dinas pajak. Kemudian kita ditugaskan untuk menyembunyikan dokumen penting yang mana kalau ketahuan dari dinas pajak kan kena cas atau denda. Apakah kita menyembunyikan dokumen tersebut sebagai karyawan terbawa ikut dosa gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertama pajak. Sebenarnya di dalam Islam tidak ada pajak. Tidak boleh ada pajak. Cuma kita hidup di sebuah negara yang memberlakukan adanya pajak, kewajiban pajak. Yang apabila tidak dilakukan dianggap sebagai tindakan pidana, penggelapan pajak. Seperti umpamanya kita buka restoran, buka usaha hotel, perusahaan tertentu itu ada pajak. Dan pajak itu diambil dari konsumen sebenarnya. Kalau kita makan di restoran 10% itu untuk pajak. Itu uang pajak dari kita untuk negara. Yang kemudian disimpan dulu oleh restoran, kan gitu ya. Di restoran ini harus menyetorkan tiap bulan atau tahun ke negara. Karena itu bukan uang mereka. Kalau enggak, dianggap penggelapan. Ya, demikian juga perusahaan. Nah, semuanya itu bukan hak dari perusahaan itu, tapi hak negara. Kalau kita tidak membayarkannya, kita terkena pidana, bisa dihukum. Karena adanya penggelapan uang pajak yang harusnya milik negara. Ya. Nah, itu pertama. Jadi terlepas dari urusan terlarang atau tidaknya pajak, tapi kalau pajak ini tidak dibayarkan terkena pidana, bayar aja. Kita punya tanah, punya bangunan. Kena pajak tiap tahun? Ada PBB. Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi pajak bumi dan bangunan. Kita punya mobil, punya motor, dipajak? Dipajak tiap tahun. Ya. Nah, terus kompensasi dari pembayaran pajak ini, kita memperoleh fasilitas apapun yang kita butuhkan di jalan raya. Kita boleh parkir, kita boleh pakai itu jalan raya. Jalan raya dibangun di aspal, ada flyover. Dari apa? Dari uang pajak kita. Kita masuk tol. Tol itu bayar. Bayar itu apa? Pajak. Tol itu singkatan dari tax on location. Itunya tol. Pajak yang harus dibayar di lokasi. Ketika kita bayar itu semua fasilitas di jalan tol, ya jalannya yang mulus, ya ada rest areanya. Di rest areanya ada toiletnya, harus gratis karena itu kita sudah bayar ketika masuk. Makanya WC-WC, toilet-toilet di rest area kan harusnya gratis ya. Gratis, toilet gratis. Kan ku oknum suka ditutup itu teh. Tulisan gratis nanti. Terus dia diem di sana ngebersihan. Padahal itu teh fasilitas untuk kita gratis karena kita sudah bayar ketika masuk. Semua fasilitas di jalan tol termasuk rest area, termasuk WC-nya, termasuk masjidnya itu dibiayai oleh uang bayar tol itu. Dan kita berhak untuk mempergunakannya secara gratis. Kecuali kalau mau makan banyak bayar. Ya, itu mah bukan fasilitas. Fasilitas nama parkiran, rest area, masjid gitu sama WC itu gratis.
Makanya nggak harus bayar lagi ke toilet. Dan si toilet harus bersih. Karena petugasnya dibayar oleh pengelola. Petugasnya itu dapat uangnya dari bayaran, bukan dari canceling toilet dari orang yang ke toilet. Jadi kalau tidak dibayar, kita terkena pidana, maka bayar. Demikian juga umpamanya ada BM masuk ke Indonesia, black market, HP, barang-barang elektronika diselundupkan. Penyelundupan itu dalam rangka menghindari apa? Pajak. Boleh nggak kita beli? Kalau tidak ada konsekuensi hukum boleh. Tapi kalau membelinya dianggap penadah, kemudian kita dipidana, maka jangan. Ya. Maka bayar pajak kendaraan bermotor, kendaraan mobil, kendaraan termasuk ada sepeda jadi pajaknya. PBB dan seterusnya. Karena kalau tidak kita akan terkena pidana ya. Maka tidak boleh mengotak-atik data keuangan untuk menghindari pajak. Tidak boleh. Pertama ya, ada kedustaan, ada manipulasi di sana. Yang kedua, pajak itu memang bukan uang perusahaan itu, bukan. Itu uang negara yang memang perusahaan itu ketika menjual produknya atau jasanya ya, itu sudah ditambahkan 10% untuk pajak ke negara. Kita makan di restoran, bayarnya 100.000, maka ditagih 110.000. 10.000-nya untuk apa? Untuk negara. Cuma disimpan dulu oleh restoran gitu. Nanti sebulan sekali atau setahun sekali dihitung ya berapa item yang terjual, kemudian dipotong 10%-nya. Karena 10% itu milik negara dari kita yang makan di sana. Maka kalau ditahan berarti tidak diberikan, berarti dia mengambil yang bukan haknya. Nggak boleh seperti itu ya. Karena kalau uang pajak tidak masuk ke negara, pembangunan fasilitas umum jadi tersendat. Padahal itu dari kita, bukan punya si restoran, bukan punya si perusahaan. Tapi nanti oleh petugas negara di Departemen Perpajakan juga dikorupsi. Itu urusan mereka, bukan urusan kita ya. Oleh mereka tidak boleh dikorupsi, tapi oleh si perusahaan atau oleh si restoran diambil oleh mereka sama-sama tuh ya. Itu hak kita sebagai warga. Nggak boleh ada manipulasi data keuangan pembukuan untuk menghindari pajak ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada? Ya, Muzain di studio mangga. Ya, Ustaz. Ada dari pemirsa YouTube. Bismillah, Afwan mau bertanya, jika ada anak perempuan dan membeli boneka Barbie seperti itu, apakah diperbolehkan Ustaz? Iya. Sekarang ada boneka. Boneka ini persis orang apa tidak? Persis bingit. Kadang ada boneka yang hidup. Bisa ngedip, bisa ketawa, bisa tersenyum, bisa menangis. Kadang bisa jalannya. Dengan baterai umpamanya. Ya. Itu serupa dengan makhluk, bukan serupa lagi, mirip banget. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun untuk mainan. Nah, terus bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah main boneka-bonekaan. Kata Nabi SAW, itu apa? Ini adalah anu-anu disebut. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Apakah itu menjadi dalil bolehnya boneka? Tidak. Karena di zaman Aisyah bonekanya itu cuma kain yang digulung-gulung di bulan lalu diimajinasikan ini orang. Tapi tidak berbentuk. Coba bayangkan dulu waktu umpama kita kecil, ada anak-anak wanita, saya punya adik wanita waktu kecil tahun 70-an ya.
Itu boneka-boneka masih jarang, kalau toh ada mahal, orang yang nggak punya nggak sanggup beli. Apa yang terjadi? Dia bikin boneka-bonekaan dari kain yang digulung-gulung. Sementara aja gitu. Kain yang digulung-gulung, ini adeknya, ini mamahnya, ini papahnya gitu kan. Itu boneka. Berwujud tidak berbentuk orang. Hanya diimajinasikan saja bahwa ini orang. Itu di zaman Aisyah bonekanya sama sekali tidak berbentuk bayi, tidak berbentuk orang. Hanya imajinasi dia saja, ini orang, ini bapaknya, ini mama. Maka dibolehkan oleh Nabi SAW karena bentuk bonekanya tidak menyerupai orang. Adapun sekarang bonekanya persis menyerupai orang. Maka sebaiknya dihindarkan ya. Jangan sampai ada apapun baik boneka, walaupun bukan untuk disembah ya pasti bukan untuk disembah. Untuk hiasan, untuk mainan maka hindarkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu masalah parfum. Parfum ya. Kan wanita itu bukan dilarang, dilarang nggak wanita pakai parfum. Laki-laki tadi tidak boleh memakai parfum wanita gitu. Itu yang jadi. Iya. Wanita boleh pakai parfum disunnahkan. Tapi khusus di rumah untuk suaminya. Kalau keluar haram, tidak boleh. Karena bakal memikat semua laki-laki yang berpapasan dengan dirinya. Akhirnya tertarik, sengit amat dilirik. Bisa kayak gitu. Maka kalau keluar tidak boleh. Tapi untuk di rumah, iya. Untuk menyenangkan suaminya. Dan ini menunjukkan, ya, salah satu di antara karakter wanita yang salihah disebutkan idza nazarta ilaiha saratka. Kalau engkau memandangnya, engkau senang. Kelihatan wanita ini fresh, segar gitu. Dan tidak hanya fisik yang cantik dan segar, ekspresi juga. Walaupun cantiknya kayak bidadari, tapi baud manyun. Senang gak suami melihatnya? Enggak senang. Tapi kalau sumringah, senyum, ramah, menyenangkan suami, itu wanita salihah. Termasuk membuat suami nyaman berada di dekatnya dari aspek aroma, pewangian. Dia mandi segar pakai parfum. Maka itu termasuk di antara kriteria wanita yang saleh, ya disunnahkan. Tapi parfumnya khusus untuk perempuan. Dulu banget, tahun berapa? 90-an. Kita masjidnya belum di sini, belum ada masjid ya. Kedatangan tamu dari Saudi. Ketika ngobrol, dia nanya, itu ada jamaah perempuannya enggak? Ada. Sudah bersuami? Ya sudah bersuami. Berapa orang? Ya banyak, ratusan. Aduh, gimana ya? Kenapa? Ini saya punya parfum khusus untuk perempuan. Untuk menyenangkan suami. Terserah antum sajalah yang bagi-bagi ke siapa. Saya bilang udah aja kalau gitu bagi-bagi ke pengurus yayasan aja. Kalau pengurus yayasan kan hanya beberapa orang. Kalau ke jamaah mah nanti berebut gitu. Ya. Boleh terserah gitu. Itu khusus. Dan aromanya memang enak, lembut, tapi terbayang itu memang sangat cocoknya untuk perempuan. Yang apabila itu untuk laki-laki, jadi melambai laki-lakinya nanti. Jadi ada khusus ya. Karena itulah maka ada larangan laki-laki memakai parfum wanita. Coba ke toko parfum. Ada parfum untuk laki-laki, ada parfum untuk wanita. Jangan asal parfum, asal sengit gitu ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.